Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Nurtaci, NIM 15 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang bahan ajar, yaitu modul dalam pembelajaran SMP. Halo siswa-siswi SMP, tetap semangat dalam belajar. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat terus belajar tanpa henti dan mengenal lelah. Berdasarkan pengertiannya, teks prosedur sendiri yaitu teks yang berisi tentang uraian yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal. Dari setiap isi teks prosedur memiliki hubungan dari awal hingga akhir. Nah, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam modul ini, maka diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang berharga. Bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Alasan guru mengembangkan bahan ajar yaitu yang pertama, ketersediaan bahan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, karakteristik sasaran yaitu agar siswanya dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, tuntutan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya memilih bahan ajar modul karena modul sendiri merupakan buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri. Kegunaan modul ini yaitu 1. Penyedia informasi dasar, 2. Bahan petunjuk, 3. Bahan pelengkap menggunakan foto dan ilustrasi yang komunikatif, dan yang keempat, sebagai petunjuk mengajar efektif bagi guru dan untuk bahan berlatih bagi siswa. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum berbasis 2013 yang bertujuan untuk mengarahkan siswa dan siswinya menjadi siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil yaitu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu agar dapat dengan mudah dan benar dalam mengerjakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks sebagai petunjuk atau panduan. Jenis teks prosedur ini membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Mari kita telusuri materi ini secara bersama-sama. Nah, untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian teks prosedur, yang kedua ada ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga ada struktur teks prosedur, dan yang keempat kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang uraian yang menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal. Dari setiap isi teks prosedur memiliki hubungan dari awal hingga sampai akhir. Di setiap isinya biasanya terdapat keterangan untuk memperjelas langkah pada titik tersebut, sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahaminya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung yang bertujuan untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkahnya. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Untuk materi yang ketiga yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 3, bagian tujuan, bagian material atau bahan, dan langkah-langkahnya. Nah, untuk penjelasan yang pertama, bagian tujuan. Pada bagian tujuan ini menentukan judul.
Judul dalam teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan akhir dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, bagian material. Bagian ini mencangkup alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu yang berisi tentang pembuatan suatu hal, seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah, tata cara membuat atau melakukan sesuatu, yang berisi tentang panduan yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan tujuan akhir dari teks prosedur itu sendiri. Dan untuk yang keempat adalah kebahasaan teks prosedur. Salah satu cara membuat teks prosedur yaitu dengan melihat kebahasaan apa saja yang dipakai dalam teks prosedur itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, selain perintah juga diberikan saran dan larangan, agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuatnya. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran, seperti 1/4 tepung, 5 sendok gula pasir, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Sebagai contoh, rebus hingga air mendidih dan aduk hingga menggumpal. Contoh teks prosedur dalam masa pandemi COVID-19. 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Yang pertama, selalu jaga kebersihan tangan. Yang kedua, saat bersin tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau masker. Yang ketiga, jaga jarak dengan yang sakit. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, kurangi berpergian jika merasa tidak enak badan. Dan yang kelima, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.